Bayangin ada negara yang aturan di tiap daerahnya beda-beda. Ada yang ngebolehin punya senjata api, ada yang enggak. Ada yang punya hari libur tambahan tiap tahun, ada yang enggak. Batas usia dewasa per daerah juga beda-beda. Atau ada juga yang ngelegalin narkoba, padahal di hukum negara masih dilarang. Ya, inilah yang bisa terjadi di sebuah negara serikat. Dan sama kayak yang ditanyain teman-teman Sasa dan Kobi, gimana jadinya kalau Indonesia berubah jadi negara serikat? Apakah bakal lebih sejahtera atau malah menderita? Ayo mulai dari satu fakta gila. Kalau kita mau ngubah Indonesia jadi negara serikat, negara ini harus bubar. Ya, bukan satu lembaganya doang yang bubar, tapi senegara. Soalnya gini, sumber hukum tertinggi di negara kita itu udah ngatur bentuk negara dengan sangat spesifik dan bilang kalau bentuk NKRI nggak boleh diubah sama sekali. Jadi, kalau tiba-tiba semua pejabat Indonesia mutusin buat ngubah bentuk negara, gak cuma 1 atau 2 peraturan yang harus diubah, tapi semua peraturan kita. Yang gilanya, sekarang jumlahnya udah ada puluhan ribu. Tapi emangnya kenapa kalau bubar? Bukannya cuma sementara? Dan bukannya tinggal disatuin lagi aja? Tentunya gak segampang itu. Kalau Indonesia bubar, bakal ada masa kekosongan kekuasaan dan gak ada hukum yang berlaku. Tanpa koordinasi yang jelas antar daerah, bisa jadi ada pemberontakan dan konflik di mana-mana. Dan yang bikin makin ngeri, di tengah kekacauan, listrik bisa padam. Soalnya, sistem listrik di berbagai pulau itu sebenarnya udah terpadu dan diatur sama PLN. Jadi pembangkit listrik di suatu daerah bisa ngasih suplai ke daerah lain yang butuh. Negara bubar, tanggung jawab PLN hilang, listrik pun padam. Oke, tapi biar seru, ayo berandai-andai kalau pejabat negara kita berhasil. Secara ajaib, nggak sibuk tidur pas rapat dan ngatasin semua masalah ini. Ya, bayangin kalau abis ngumumin Indonesia berubah bentuk dan ngebubarin negara. Mereka berhasil ngatasin kekacauan sementara, lembur bikin undang-undang, dan akhirnya lahirlah negara baru, Indonesia Serikat. Apa yang bakal terjadi? Tiap daerah di Indonesia bisa punya aturan yang sangat beda-beda. Mirip kayak yang di awal video tadi. Oke, sebenarnya sekarang daerah-daerah emang udah punya kewenangan sendiri, tapi terbatas. Nggak bisa ada peraturan yang nggak sesuai sama peraturan pusat. Dalam negara serikat, peraturan per daerah bisa beda total sama negara. Ya, perbedaan terbesar sistem kesatuan sama serikat adalah sumber kekuasaannya. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah cuma ngejalanin sebagian kewenangan yang dikasih. Sedangkan di negara serikat, setiap daerah punya kekuasaan sendiri. Tapi mereka ngasih kewenangan buat pemerintah pusat ngurusin hal-hal tertentu. Misalnya soal pertahanan negara atau urusan luar negeri. Tapi ngomong-ngomong pemerintah serikat, mungkin banyak dari kalian yang udah tahu kalau Indonesia juga pernah jadi negara serikat. Ya, setelah proklamasi kita bukannya dapat pengakuan dari mantan penjajah kita. Mereka malah nyoba ngejajah ulang. Pertempuran demi pertempuran terjadi berulang kali sampai akhirnya Indonesia dan Belanda duduk bareng di meja bundar. Hasilnya, Belanda ngakuin kemerdekaan kita dan ngebentuk Republik Indonesia Serikat. Tapi ibarat udang di balik batu, sebenarnya Belanda nyetujuin bentuk negara kayak gini biar lebih gampang mecah belah bangsa yang baru bersatu. Untungnya persatuan negara kita saat itu lebih kuat. Dan tokoh dari berbagai daerah lebih milih bikin negara kesatuan tanpa campur tangan. Antek-antek asing. Respon runtuh dalam kurang dari setahun dan lahirlah Indonesia kayak yang kita kenal sekarang. Ya, perjalanan ngebentuk NKRI itu panjang dan penuh perjuangan. Tapi pertanyaannya, apakah sistem yang sekarang udah paling sesuai buat bangsa besar seperti kita? Dan seperti biasa, terima kasih.